Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bertemu kembali hari Minggu ini, dan saya berharap kita semua ada di dalam kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Kita akan kembali mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, dan judul renungan kita pagi ini adalah Mencari Kehendak Allah. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sekali lagi, judul renungan kita adalah Mencari Kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita ini adalah pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, baik pilihan-pilihan yang sederhana ataupun yang penting, bahkan yang sangat prinsip. Dan kadang-kadang ketika kita mengambil suatu pilihan dan kita menjalankannya, kadang-kadang kita gagal. Dan ketika kita gagal, kita merasa salah langkah. Lalu kita bertanya, bukankah saya sudah berdoa dan sudah meminta petunjuk Allah, mencari kehendak Allah sebelum mengambil keputusan? Mengapa saya gagal? Apakah pilihan yang saya jalankan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Bukankah saya sudah berdoa, sudah menyerahkan keputusan saya kepada Tuhan? Itulah pertanyaan kita. Nats di atas mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam kalimat ini ada kata-kata sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Ada kata-kata sehingga yang artinya adalah suatu kondisi. Ada suatu kondisi sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi selain berdoa di dalam mengambil keputusan, ternyata kita harus memperhatikan kondisi yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Allah. Mari kita melihat. Yang pertama, Allah meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya klaim-klaim di dalam doa-doa kita meminta, menyerahkan, tetapi kita juga diminta mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh artinya menyerahkan semua aktivitas tubuh kita kepada Allah. Kita tidak melakukan yang cemar, tidak menuruti hawa nafsu, emosi, dan keinginan daging. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi itulah salah satu kondisi yang Allah inginkan supaya kita lakukan. Jangan kita mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan sampai terjadi kita berdoa, bahkan klaim janji Allah, tapi keputusan dan keinginan kita adalah untuk mengejar popularitas, kekuasaan, hawa nafsu, dan keserakahan. Jadi mari kita introspeksi diri, mari kita berhati-hati dengan hidup kita. Lalu yang selanjutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah sehingga mengalami pembaharuan. Berubah karena pembaharuan akal budi, pikiran,
berubah atau metamorphomai, metamorfosis, metamorphose, metamorfosa, berubah di sini tentu saja yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang baik. Itulah metamorfosa, berubah ke arah yang baik, perubahan wujud ke arah tahap yang lebih tinggi, seperti ulat menjadi kupu-kupu, berubah karena proses yang terjadi di dalam kepompong yang sesak. Lalu batu-batuan tertentu mengalami perubahan menjadi pualam, kristal, intan, berubah menjadi batu-batuan bernilai tinggi akibat dari suhu dan tekanan yang tinggi dalam tempo jangka waktu yang sekian lama, yang sangat lama. Jadi mari kita mengalami perubahan, pembaharuan akal budi, cara pikir kita, mindset kita, cara pandang kita harus mengalami perubahan, harus mengalami metamorfosa ke arah yang lebih baik, ke tahap yang lebih tinggi. Artinya di dalam hidup kita, pola pikir kita, cara pandang kita, mindset kita harus berubah ke tahap yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya menjadi seperti Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengalami pola pikir yang semakin hari semakin menuju seperti Kristus. Jadi itulah metamorfosa. Cara pandang yang seperti Kristus, pikiran yang seperti Kristus, Kristus yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, yang mengajarkan kesucian dan kekudusan, yang mengajarkan kesetiaan, keadilan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Itulah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Dan kalau kita lakukan, maka hasilnya adalah kita akan sanggup membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan bahkan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, jadi mencari kehendak Allah, menyerahkan keberadaan kita kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan sekedar doa dan doa, klaim dan klaim janji firman Allah, bukan hanya sekedar demikian, tetapi mari kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kita melakukan segala aktivitas kita dengan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Lalu kemudian mari kita perhatikan pola pikir kita, jalan pikiran kita, cara pandang kita, apakah kita mengalami pembaharuan, mengalami perubahan semakin seperti Kristus. Dan kalau kita katakan ya dan kita mau, maka hasilnya kita akan menjadi seperti Kristus. Kita akan menjadi semakin mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan bahkan apa yang sempurna. Itulah yang saya sampaikan hari ini, dan kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, hidup ini bukan sekedar mencari apa yang kami mau, menjadi seperti apa yang kami inginkan, tetapi hidup ini harus menjadi semakin seperti Kristus. Kami harus mempersembahkan tubuh kami, seluruh aktivitas kami untuk Tuhan, dan kami harus semakin mengalami pola pikir yang diperbaharui, yang dibentuk semakin mencapai tahap yang lebih tinggi, yaitu seperti Kristus. Tolonglah kami Bapa. Dan kalau Tuhan izinkan segala keadaan, termasuk yang tidak baik kami alami, itu semuanya untuk tujuan kami menjadi semakin seperti Engkau. Tolonglah kami untuk peka, tolong kami untuk tunduk, tolong kami untuk taat. Di masa-masa hari ini, ya Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya kami mulai menyusun kembali kehidupan kami, sehingga kami merencanakan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan buat semua kami yang mendengarkan, melihat tayangan ini. Kami semua ditolong oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam perubahan.